Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada subuh Jumat ini seperti biasa insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian bertemakan hadis, di mana kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana walhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini diterima dari sahabat mulia yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim, seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i wal mu'min man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i ada tambahan bahwa al-mu'min, orang yang beriman, man aminahun nas, adalah orang yang manusia yang lainnya merasa aman dari gangguannya terhadap darah maupun hartanya. Wa zadal Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga menambahkan lafaz yang lain, kata Rasulullah, al-mujahid, bahwa orang yang berjihad itu man jahada nafsahu, adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya fi taatillah, untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini redaksi hadis
yang akan kita syarah dan kita jelaskan insyaallah taala pada subuh hari ini. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis yang mulia ini diterima dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu, anak dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau punya banyak anak, salah satunya yang paling utamanya adalah Abdullah ibnu Umar. Beliau punya kedekatan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bapak beliau sahabat terdekatnya Nabi, Umar bin Khattab. Saudari beliau yang bernama Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dekat dengan Nabi. Dan beliau ini salah satu keutamaannya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihitung oleh para ulama ahli hadis sekitar 2630 hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ulama ahli hadis sampai mengatakan Abdullah bin Umar ini kalau kita urutkan secara tingkatan, beliau menempati ranking kedua setelah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ini 7 orang sahabat. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam bait syairnya, kata beliau, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dari kalangan sahabat 7 orang. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Habrul Ummah. Habrul Ummah, tintanya umat ini, lautan ilmu, Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Kal Khudri, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabirun, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, wa zaujatun Nabi, dan salah seorang istri Nabi yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan ternyata salah satunya adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkunyah Abu Abdirrahman, namanya Abdullah. Di kalangan para ulama ada dikenal dengan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah. 4 Abdullah ini, yang pertama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Zubair. Nah, ini dikenal dengan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah. Ya, kenapa disebut dengan 4 Abdullah? Padahal sahabat yang bernama Abdullah itu banyak, bukan hanya 4 ini aja. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Rawahah, ada Abdullah bin Salam, ada Abdullah ibnu Mughaffal, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum, ada Abdullah bin Utsman, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak sahabat yang bernama Abdullah. Kok kenapa disebut Al-Abadilatul Arba'ah? 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Zubair. Kata para ulama, ini 4 Abdullah ini punya kemiripan. Nah, makanya diserangkaikan 4 Abdullah. Mirip dalam hal apa? Mirip dalam hal kemudaan. Sama-sama umurnya muda.
Sebaya mereka ini umurnya. Beda dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabat tua. Nah, kalau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, sebaya umurnya. Ketika itu masih muda. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu kemiripan yang pertama. Kemiripan yang kedua, sama-sama diberikan umur yang panjang oleh Allah. Sama-sama diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemiripan yang ketiga, sama-sama diberikan ilmu yang luas. Sama-sama diberikan ilmu yang luas. Abdullah bin Umar luas ilmunya, Abdullah bin Amr bin Al-As luas ilmunya, demikian pula dua Abdullah yang lainnya, Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibnu Zubair. Yang keempat, sama-sama banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, ini kemiripannya. Kemudian sama-sama dijadikan rujukan umat pada waktu itu. Nah, ini makanya diistilahkan dengan al-abadilatul arba'ah, 4 Abdullah. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena beliau dan bapaknya dua-dua sahabat Nabi yang mulia. Beliau Abdullah, bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini istilah. Kalau satu orang sahabat, maka dikatakan radhiyallahu anhu. Kalau banyak sahabat, radhiyallahu anhum. Kalau satu orang sahabat wanita, sahabiyah, maka dikatakan radhiyallahu anha. Kalau banyak sahabiat wanita, radhiyallahu anhunna. Kenapa kita doakan sahabat dengan radhiyallahu an? Ini adab kita, Pak. Jadi kalau sebut sahabat itu termasuk adab kita. Ketika menyebut sahabat, jangan cuma namanya saja, doakan juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kenapa kita doakan seperti itu? Sesuai dengan ayat di dalam Quran, tatkala memuji para sahabat, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada para sahabat dan mereka pun ridha kepada Allah. Makanya kita doakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai semua dari mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Umar ini lahir 1 tahun sebelum Rasulullah sah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lahir sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. 6. Dan beliau masuk Islam bersama dengan bapaknya Umar bin Khattab. Ketika itu Abdullah bin Umar baru berumur 10 tahun. Baru kenal dengan apa? Baru kenal dengan Islam. Tapi subhanallah, lihat Abdullah bin Umar, walaupun umurnya segitu, tapi luar biasanya semangat di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Disebutkan pada saat beliau berumur 12 tahun, ketika itu terjadi Ghazwatu Badrin, perang Badar. Abdullah bin Umar datang kepada Nabi minta izin supaya bisa ikut berjihad melawan orang-orang kafir. Padahal umurnya baru 12 tahun. Nabi SAW tidak izinkan karena belum cukup umur. Akhirnya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada waktu itu beranjak umurnya 14 tahun, dan pada waktu itu bertepatan terjadi Ghazwatu Uhud, perang Uhud, Abdullah bin Umar izin lagi kepada Nabi SAW mau ikut jihad. Minta izin kepada Nabi, lagi-lagi Nabi tidak memberikan izin kepada Abdullah bin Umar. Belum cukup umur, baru 14 tahun, belum. Ketika berikutnya pada saat umur Abdullah bin Umar beranjak ke 15 tahun, maka Ibnu Umar kembali minta izin kepada Nabi. Lihat, tidak patah semangat beliau. Minta izin kepada Nabi untuk pergi jihad. Barulah ketika itu Nabi SAW izinkan beliau pergi jihad. Dan ketika itu
perang yang diikuti pertama ada oleh Abdullah bin Umar, jihad pertama yang diikuti oleh Abdullah bin Umar adalah perang Khandaq. Perang Khandaq. Tahu Khandaq, Pak? Khandaq itu dalam bahasa Arab artinya parit. Perang parit. Kenapa dinamakan perang parit? Karena disebutkan bahwa pada saat itu benteng kota Madinah adalah Khandaq yang digali oleh para sahabat. Berdasarkan usulannya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Disuruh menggali parit. Tahu paritnya itu, Pak? Kedalamannya, lebarnya, luas dan panjangnya. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa peninggalannya di kota Madinah. Jadi disebutkan oleh ahli sejarah, parit Khandaq yang digali oleh para sahabat kedalamannya 4 meter. Kemudian lebarnya 5 meter, panjangnya puluhan kilometer mengelilingi kota Madinah. Dijadikan benteng ketika itu. Bayangkan ya. Bagaimana caranya mereka menggali? Ya pakai alat sederhana, bukan pakai bulldozer ya, bukan. Karena belum ada pada waktu itu. Luar biasa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Abdullah bin Umar ikut perang Khandaq pada waktu itu. Berdasarkan izin dari Nabi SAW, dan ini menunjukkan betapa semangatnya beliau radhiyallahu anhu di dalam mengamalkan ajaran Islam. Tak tanggung-tanggung, langsung ikut jihad fisabilillah. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan, pertama karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua karena pendidikan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya beliau menjadi sahabat yang mulia. Kata orang, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Umar bin Khattab sahabat yang mulia, anaknya Abdullah bin Umar juga tidak kalah mulianya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang ahli ibadah, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan suatu hari Abdullah bin Umar ini sangat ingin berkonsultasi dengan Nabi. Karena para sahabat sering berkonsultasi dengan Nabi. Nah, Abdullah bin Umar ini pikir bagaimana caranya berkonsultasi dengan Nabi. Walaupun beliau dekat dengan Rasulullah SAW, masih iparnya Nabi, tapi beliau sangat segan dengan Nabi SAW. Sampai suatu ketika beliau bermimpi. Mimpi ini beliau ingin tahu takwilnya apa. Maka beliau datang kepada saudarinya Hafsah, agar Hafsah menceritakan langsung kepada Nabi SAW mimpinya Abdullah bin Umar. Maka dari hal tersebut Rasulullah memuji sahabat Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah SAW, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya dia mau mengerjakan qiyamul lail, salat di malam hari. Disampaikan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar. Maka ketika itu semenjak beliau meninggal, semenjak beliau mendengarkan hadis tersebut dari saudarinya, maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan solat malam, qiyamul lail, dan beliau hanya sedikit tidurnya di waktu malam sampai beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ini semangat beliau. Naam, beliau diberikan umur yang panjang, meninggal pada tahun 73 Hijriah, genap umur beliau 85 tahun. Ini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau selain dikenal sebagai orang yang tekun beribadah, beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, kalau mau nyumbang, kalau mau sodakoh, tidak tanggung-tanggung mereka. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini sekali berinfak 30.000 dia infakkan. Bukan 30.000 rupiah ya, 30.000 dengan mata uang mereka. Nah, mata uang orang dulu dinar, dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Tidak disebutkan 30.000 apa ini. Ya sudah, kita hitung 30 dirham saja yang paling murah.
30 dirham ya. Kalau sekarang 1 dirham harganya sekitar 50.000, maka 30.000 dirham besarnya 1,5 M. Nah, itu sedekahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini jamaah sekalian, pernah suatu ketika Abdullah bin Umar ini pergi ke pasar. Beliau sangat pengen ketika itu makan ikan. Kebetulan di kota Madinah ketika itu lagi kosong ikan, Pak. Maka Abdullah bin Umar karena sangat kepengennya, beliau kelilingin kalau ada yang jual ikan. Ternyata beliau temukan 1 orang 1 ikannya. Nah, beliau beli itu. Beliau beli, kemudian beliau berikan kepada istrinya supaya dimasak. Ketika sudah masak, siap dimakan, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ada pengemis. Subhanallah. Abdullah bin Umar prinsipnya kalau mau sedekah, sedekah yang paling dia cintai. Maka dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kasihkan ikan itu kepada pengemis tersebut." Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, kau kan kepengen makan, biarlah kasih saja dia apa yang lain. Kau makan saja ikan ini." Kata Abdullah bin Umar, Tidak, sedekahkan itu kepada fakir miskin. Subhanallah. Padahal beliau sangat kepengen, Pak. Ini dermawannya beliau. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalal birra", kalian tidak akan bisa mendapatkan amal kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian infakkan harta yang paling kalian cintai. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar selain dikenal ibadahnya yang tekun, kedermawanannya yang hebat, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat teguh di dalam berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan tidak ada satupun perkara yang dilakukan oleh Nabi kecuali Abdullah bin Umar juga akan ikut dengan Nabi SAW mengerjakan hal yang sama. Dan beliau sangat detail di dalam mengamalkan sunnah Nabi itu. Ketika meriwayatkan hadis dari Nabi, beliau tidak akan tambah dan kurangi walaupun 1 huruf, persis seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sampai pernah disebutkan ada 1 kisah diriwayatkan dari mantan budaknya, maulanya, yaitu Nafi' maula Ibni Umar radhiyallahu taala an. Jadi disebutkan bahwasanya ketika diceritakan ada seorang laki-laki yang ketika itu bersin di dekat Abdullah bin Umar. Bersin dia, haji. Maka orang ini mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia bersin, dia ngucapin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mendengarkan orang ini berkata seperti itu, Abdullah bin Umar langsung menimpali, wa ana aqul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aku pun orang yang pernah mengatakan dan sering berkata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abdullah ingin mengatakan, aku ini juga mengucapkan alhamdulillah juga, bukan mengingkari. Aku juga bersalawat kepada Nabi, bukan mengingkari. Kata Abdullah bin Umar, ini mukaddimahnya, walakin laisa hakada allamana Rasulullah SAW. Tetapi kata Abdullah bin Umar, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami, kalau bersin cukup ngucapin alhamdulillah saja, jangan ditambah-tambah. Bukan salawatnya salah, salawatnya benar, tapi salah penempatan. Nah kata Abdullah bin Umar, kalau orang bersin cuman ngucapin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, jangan dulu, nanti pada tempatnya bersalawat itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, lihat disinilah beliau bagaimana berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi itu. Jadi beliau tidak mau menambah-nambahi dan tidak mau mengurang-urangi.
Karena memang ibadah ini kalau kita lakukan bukan hanya sekedar modal semangat, Pak. Bukan hanya sekedar modal semangat, tapi juga harus sesuai dengan apa yang digariskan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau cuman bermodalkan semangat, ada orang semangat mau sholat zuhur jam 10 pagi 10 rakaat. Ditanya, oh kenapa ya fulan kamu sholat belum waktunya? Oh saya lagi semangat. Kalau jam 12 kelamaan, jam 10 aja. Apakah diterima ibadahnya ini? Walaupun ente semangat, tapi kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan di dalam Islam, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan perintahku, tidak sesuai dengan petunjukku, maka amalan itu tertolak. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biografi singkat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau yang meriwayatkan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang muslim itu adalah kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dia tidak suka mengganggu orang lain. Ini hadits ini sebenarnya menunjukkan dan menyebutkan tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya disebutkan oleh Nabi 4 hal: muslim, mukmin, muhajir, mujahid. Muslim, mukmin, muhajir Nabi tafsirkan dengan apa yang berkaitan dengan hablum minan nas, interaksi dengan sesama manusia. Adapun mujahid, orang yang berjihad, ini beliau tafsirkan dengan kaitannya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan, siapa yang mengamalkan hadis ini, maka sungguh dia telah mengamalkan syariat-syariat Islam. Karena syariat Islam itu berputar pada hablum minallah wa hablum minan nas. Apa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Allah dan interaksi kita dengan sesama orang lain. Walaupun Islam itu sebenarnya artinya lebih luas lagi. Jadi Nabi kan mengatakan al-muslimu, orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Islam itu suatu agama yang Allah jadikan sempurna, yang Allah ridhai, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai selain daripada keislaman. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Makanya seluruh agama para nabi dan para rasul adalah Islam. Islam dalam pengertian umum. Apa Islam dalam pengertian umum? Ulama mendefinisikan Islam itu huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-istislam, kamu berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan cara mentauhidkan Allah. Jadi bukan sekedar menyerahkan diri saja, mempasrahkan diri saja, tapi harus ada perwujudan kepada tauhid. Disitulah yang membedakan antara muslim dengan musyrik. Muslim, muwahhid, adalah orang yang bertauhid. Sementara selainnya adalah musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu juga dimaknakan dengan ketundukan kepada Allah dengan mentaati perintah-perintah Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian tidak cukup sampai di situ, dia pun perlu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengertian Islam secara umum.
Nah, kalau Islam pengertiannya secara khusus, itulah syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin syariatnya berbeda dengan para nabi dan para rasul sebelumnya, tapi prinsip dasar itu tetap sama, tidak berbeda, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap para nabi dan para rasul misi utamanya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang nabi dan rasul. Apa misi utamanya? An i'budullah, untuk menyerukan kepada manusia sembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi semua yang disembah selain Allah. Nah, itulah taghut. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisannya, tidak boleh dia mencelanya, tidak boleh dia mencacinya, tidak boleh dia memakinya, tidak boleh dia menggibahnya, tidak boleh dia melakukan namimah di antara mereka, tidak boleh. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman, mencela orang Islam adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran. Nah, makanya Nabi SAW ingatkan kita di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man aslama bilisanih." Wahai sekalian manusia yang telah berislam dengan lisan-lisannya, walam yadkhulil imanu fi qalbih, padahal iman belum merasuk ke dalam hatinya. Sebab iman itu derajatnya lebih tinggi. Orang yang Islam belum tentu iman, tapi orang yang iman sudah pasti Islam. Makanya dalam hadis ini Nabi katakan, wahai kalian yang berislam baru dengan lisan-lisan kalian, dan Islam itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian, ingat baik-baik perkara ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dil muslimin, jangan kau ganggu orang-orang Islam, jangan kau sakiti orang-orang Islam. Wala tatatabbau auratihim, jangan kau cari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratah, karena barang siapa yang mencari-cari aib kesalahan saudaranya, maka Allah akan cari-cari aib dan kesalahannya. Wa man tatabba Allahu auratah, dan siapa orang yang Allah cari, Allah bongkar aib dan kesalahannya, yafdahu, maka Allah akan hinakan dia, walau kana fi jawfi baitih, walaupun ia sedang berada di tengah rumahnya sendiri. Hati-hati mengganggu orang Islam, hati-hati mengganggu kaum mukminin, karena mereka itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Islam adalah walinya Allah, walaupun darajat perwaliannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketakwaannya kepada Allah. Tapi setiap mukmin, setiap yang bertakwa, wali Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, orang-orang yang beriman itu, wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka wali Allah? Dua sifatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maghtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti hati orang-orang yang beriman, laki atau perempuan, tanpa dosa yang telah mereka lakukan, maka sungguh dia telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Jangan bermain-main dengan kehormatan kaum muslimin. Mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kehormatan mereka terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani melanggar, siapa yang berani menjatuhkan, siapa yang berani melecehkan dan menghinakan, dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga lisan-lisan kita. Hati-hati lisan kita ini, Pak.
dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat yang kata para ulama mushtarakun fihi, berserikat di dalamnya antara kebaikan dan keburukan. Dengan lisan ini kita bisa menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, tapi dengan lisan ini juga kita bisa menjadi rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmat Allah. Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu dua mata? Itu nikmat dari Allah. Lisan dan dua bibir. Agar kalian paham, itu nikmat dari Allah. Pergunakan dengan sebaiknya. Jangan sampai kalian terjerumus gara-gara lisan kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah mengatakan, man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untuk saya, dia jaga apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluannya, apa yang di antara kedua jenggotnya, kumis dan jenggotnya, lisannya, adman lahul jannah, saya jamin surga bagi dirinya. Ini satu, Pak. Di sisi lain, ingat Nabi juga bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, dia berucap dengan suatu kalimat. Kalimat ini dia tidak pikirkan ulang, dia tidak lagi pedulikan ucapannya, dia lontarkan, lepaskan begitu saja. Subhanallah, ucapan itu ternyata menggelincirkan ia ke dalam jurang api neraka jahanam sejauh jarak timur dan barat. Sejauh jarak timur dan barat. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak dengan lisan kita ini. Ya, hati-hati dengan lisan kita ini. Nah, sekarang di zaman modern sekarang, yang bisa mewakili lisan adalah tulisan. Yang bisa mewakili lisan adalah tulisan. Makanya hati-hati ketika kita menulis. Hati-hati ketika kita menyebarkan berita. Jangan sampai itu berita hoax, berita bohong, berita dusta kita ikut sebarkan. Kan sekarang ini kan tinggal copy, paste, share, sebarkan. Tersebar kemana-mana. Kalau ternyata itu berita bohong, berita dusta, kita ikut memikul kedustaannya juga. Sebanyak yang membacanya, sebanyak itu pula dosa kita. Hati-hati Pak. Kalau belum benar beritanya itu, jangan dulu disampaikan, jangan dulu disebarkan. Karena sekarang ini orang mudah termakan berita hoax. Mudah termakan berita hoax, Pak. Karena dia lihat dari handphonenya, oh begini ya ternyata ya. Sekarang ini ternyata begini, padahal berita bohong. Zaman sekarang Pak, hati-hati. Ini para jamaah sekalian, makanya jangan mudah men-share berita-berita itu. Kalau belum benar, cek dan dicek dulu. Dicek dulu beritanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, tabayyun dulu. Cari kejelasannya. Benar enggak berita ini? Jangan sampai salah ini. Karena bisa membuat fitnah, bisa menyebar kejelekan, bisa membuat kerusakan di mana-mana. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita terkait dengan masalah fitnah, masalah-masalah yang bisa menimbulkan keributan, dicek dulu kebenarannya. Karena betapa banyak di media-media sosial itu kita lihat berita-berita yang tidak benar. Di zaman-zaman sekarang ini, di era pandemi sekarang ini, banyak tersebar berita-berita hoax, Pak. Hati-hati. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali mensyarah hadis ini. Masih banyak faedah dan kandungan yang bisa kita ambil dan bisa kita petik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita di subuh hari ini sebagai pengajian yang bermanfaat, menambah ilmu, ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua dari kita mengambil manfaat darinya, mengamalkannya dan tegak istiqomah berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.